Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Korea berjudul Forgotten tahun 2017. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang pria yang pindah rumah. Namun setelah pindah rumah, ia merasakan hal-hal aneh di rumah barunya. Bahkan ia tidak bisa merasa aman berada bersama keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan melihat seorang pria bernama Jin Suk yang terbangun di mobil. Ia duduk di kursi belakang mobil bersama ibunya yang akan kita panggil Uma. Di bangku depan ada kakak Jin Suk yang bernama Yusuk dan ayah mereka yang akan kita panggil Abuji. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan ke rumah baru mereka. Perusahaan pengantar barang sudah sampai lebih dulu. 분명 처음 본 집인데 왠지 모르게 낯설지가 않고 친숙한 느낌이다. Jin Suk baru pertama kali melihat rumah barunya, namun entah kenapa ia merasa tidak asing. Rumahnya cukup besar dan berada di lingkungan yang bagus. Yun Suk bertanya apa Jin Suk menyukai rumah baru mereka dan tentunya ia menyukainya. Bagi Jin Suk, kakaknya adalah kebanggaannya. Ia adalah murid teladan yang pintar secara akademik maupun atletik. Walau dipenuhi prestasi, namun Yusuk tidak sombong dan karena itulah Jin Suk mengaguminya. Sekarang Yusuk bekerja sebagai seorang dosen. Berbanding terbalik dengan Jin Suk yang harus mengulang 2 kali dan juga penderita neurasthenia kronis. Namun sayangnya, setahun yang lalu Yusuk mengalami kecelakaan kendaraan yang membuat kaki kirinya pincang permanen. Tentunya hari ini melelahkan karena akan diisi dengan pemindahan barang-barang mereka. Dari kalender terlihat kalau sekarang adalah tahun 1997. Saat Jin Suk membawa barang-barang, ia melihat sebuah ruangan yang tertutup. Jin Suk bertanya kenapa kamar di sana ditutup. Yusuk menjelaskan kalau pemilik lama rumah meninggalkan beberapa koper di kamar itu. Mereka menitip untuk beberapa waktu sehingga untuk sementara Yusuk dan Jin Suk akan tidur sekamar. Saat membereskan barang-barang ada petugas yang tanpa sengaja menjatuhkan barang. Kemudian Jin Suk membantu membereskan barang-barangnya. 그럼 형님 되시는 분은 나이가 Saat membersihkan, petugas bertanya apa Yusuk adalah kakak Jin Suk dan tentunya ia mengiyakannya. Pria ini bingung dan bertanya berapa usia Yusuk, namun di saat yang sama Yusuk datang meminta pria itu pergi. Di malam hari, hujan turun deras. Jin Suk dan keluarganya makan malam bersama. Abuji berkata kalau pemilik lama rumah akan kembali dalam sebulan untuk membawa koper yang dititipkan. Jin Suk bertanya apa isi koper itu, namun Abuji juga tidak tahu. Abuji hanya mengingatkan agar Jin Suk tidak memasuki kamar itu karena pemilik lama rumah sudah mewanti-wantinya. 잘 먹고 있어요. Tak lama kemudian Jin Suk mendengar suara benturan dari lantai atas. Ia bertanya suara apa itu, namun tak ada yang mendengarnya. Abuji pikir mungkin itu hanya suara petir karena sekarang sedang hujan deras. Jin Suk tak mendengar lagi, ditambah ada suara petir sehingga Jin Suk pikir kalau mungkin ia memang salah dengar. Ruangan tepat di atas mereka adalah kamar yang tidak boleh dimasuki. Namun Jin Suk memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Kemudian Jin Suk belajar sebelum tidur. Setelah cukup lama belajar, ia akhirnya memilih untuk tidur. Karena sekarang tahun 1997, Jin Suk memutar musik menggunakan pemutar musik jadul. Walau ia sedang menggunakan headset, namun ia kembali mendengar suara benturan. Ia mendengar secara seksama namun tak mendengar apapun lagi. Ia berencana mengabaikannya, namun pintu kamar terbuka sedikit menunjukkan kamar yang tidak boleh dimasuki. Jin Suk penasaran dan kembali mendengar suara dari dalam. Namun saat akan membukanya, Yusuk bertanya apa yang sedang ia lakukan. Jin Suk memberitahu ia mendengar suara dari kamar. Yusuk mencoba menguping namun tak mendengar suara apapun. Jin Suk ingin membuka kamar namun pintunya terkunci. Tak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Yusuk mengajak Jin Suk keluar padahal sekarang sedang hujan. Dengan menggunakan 2 payung mereka keluar. Di saat yang sama Yusuk menerima telepon. Yang menelepon adalah Abuji karena tidak bisa menemukan mereka di rumah. Ternyata Abuji meminta bantuan Yusuk. Yusuk akan kembali sebentar lalu kesini lagi sehingga meminta Jin Suk menunggu. Jin Suk menurut dan menunggu sambil mendengarkan musik.
Sementara itu, di perjalanan Yusuk dicegat beberapa orang. Yusuk melawan, namun karena melawan beberapa orang sekaligus, ia berhasil dipojokkan. Di saat yang sama, Jinsuk melihat Yusuk yang diserang. Ia ingin membantu, namun terlambat karena Yusuk keburu ditangkap dan diculik mereka. Jinsuk tidak bisa mengejarnya, namun ia bisa menghafal plat nomornya. Kemudian Jinsuk pulang memberitahu orang tuanya kalau Yusuk sudah diculik, kemudian ia pingsan. Keesokan harinya, Jinsuk tersadar dengan kondisi buruk bahkan sampai harus diinfus. Yusuk masih belum pulang dan Abuji sudah melapor polisi. Kemudian Jinsuk berbicara dengan polisi yang meminta keterangannya. Hujan terlalu deras sehingga Jinsuk tidak bisa mengenali siapapun yang menyerang Yusuk. Satu-satunya yang Jinsuk ingat hanyalah plat nomornya. Polisi berkata kalau plat nomor itu palsu dan sudah diselidiki. Apalagi Jinsuk memiliki penyakit neurastenia membuat kondisi fisik Jinsuk lemah dan mungkin salah lihat. Polisi tidak melakukan apapun selain menunggu sehingga progres pencarian Yusuk tidak berjalan baik. Selama 2 minggu pencarian dilakukan namun tidak ada hasilnya. Karena penyakitnya, Jinsuk harus meminum obat setiap hari. Setiap malam, Jinsuk selalu bermimpi tentang seorang pria yang disiksa. Ia tidak tahu siapa itu sehingga berpikir kalau mungkin itu adalah Yusuk. Jinsuk mencoba kembali tidur namun lagi-lagi ia mendengar suara dari kamar yang tidak boleh dimasuki. Ia ingin mendengar dengan seksama namun ia mendengar suara dari kamar semakin keras. Ia melihat pintu kamar terbuka. Namun bukannya memeriksa, ia memilih untuk bersembunyi karena takut. Jinsuk mendengar ada yang memasuki kamarnya. Setelah situasi tenang, ia memeriksanya namun tak ada siapapun di kamarnya. Selain itu, pintu yang dilarang dimasuki juga masih tertutup. Tiba-tiba ada hantu perempuan menakutkan yang menyerang Jinsuk, namun semua itu hanyalah mimpi. Sekarang adalah hari ke-15 setelah Yusuk menghilang dan tepat di hari ini Yusuk kembali hidup-hidup. Tentu Jinsuk senang Yusuk kembali. Namun masalahnya Yusuk mengidap amnesia disosiatif yang membuatnya tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi padanya 15 hari ke belakang. Dokter berkata satu-satunya cara agar ingatan itu bisa kembali adalah dengan menunggu. Di tengah malam Jinsuk terbangun karena mendengar suara pintu. Jinsuk tidak bisa melihat Yusuk, namun ini bukan hal aneh sehingga ia kembali tidur. Keesokan harinya, seperti biasa, Jinsuk memulai hari dengan meminum obat hariannya. Namun sebelum meminumnya, obatnya jatuh ke kolong. Yusuk bertanya apa yang ia lakukan. Kemudian mereka sarapan bersama. Jinsuk bertanya semalam Yusuk kemana, namun Yusuk tidak mengerti apa maksud Jinsuk. Yusuk menjelaskan kalau semalam ia tidak kemana-mana dan berpikir mungkin Jinsuk hanya bermimpi. Yusuk selesai makan lebih dulu sehingga pergi. 왜 오른쪽 다리를 절어? Namun saat melihat Yusuk, Jinsuk sadar kalau entah kenapa yang pincang sekarang adalah kaki kanan Yusuk padahal seharusnya kaki kirinya. Yusuk pikir kalau Jinsuk hanya ngawur sehingga Jinsuk juga bingung apa yang ia lihat karena sekarang Yusuk pincang di kaki kirinya. Seharian ini Jinsuk menggunakannya untuk belajar. Kemudian di malam hari ia makan malam bersama seperti biasa. Bahkan sebelum tidur pun Jinsuk masih belajar. Ia terus belajar hingga ketiduran di meja belajar. Di tengah malam Yusuk kembali terbangun. Ia melihat Jinsuk yang tidur dengan tatapan aneh. Ia memegang pensil kemudian menekannya seolah ingin menusuk mata Jinsuk. Namun sebelum sampai pensilnya jatuh sehingga Jinsuk tidak terluka. Kemudian Yusuk pergi seolah tak terjadi apa-apa namun ternyata selama ini Jinsuk pura-pura tidur. Yusuk keluar rumah dan tanpa ia sadari Jinsuk mengikutinya karena mencurigainya. Yusuk menaiki sebuah taksi sehingga Jinsuk mengikutinya dengan menggunakan taksi juga. Yusuk turun di sebuah tempat yang kumuh dan tentunya Jinsuk terus mengikutinya. Yusuk menemui beberapa orang yang terlihat sangat menghormatinya. Jinsuk juga melihat kalau Yusuk memarahi mereka dengan berkata kasar padahal ia tak pernah melakukannya. Saat diperhatikan, Jinsuk sadar kalau dua pria yang ditemui Yusuk adalah dua pria yang mengaku sebagai polisi yang ternyata adalah palsu. Ia juga melihat Yusuk merokok sehingga ia sadar kalau ada yang salah dengan kakaknya atau mungkin ia bukan kakaknya. Jinsuk melanjutkan misi mengikuti Yusuk. Namun pada akhirnya ia kehilangan jejak Yusuk. Saat akan pergi, ia dihalangi dua pria. Jinsuk akan ditangkap namun ia memilih melarikan diri.
Ia terus dikejar dan berhasil bersembunyi di antara ruko yang tutup. Dan dengan begitu Jin-suk berhasil selamat setidaknya untuk sekarang. Tiba-tiba Yusuk muncul dari belakang kemudian menyekap Jin-suk hingga pingsan. Keesokan harinya Jin-suk terbangun dengan posisi seperti semalam, yaitu tertidur di meja belajar. Ia yakin kalau kejadian semalam sangat nyata, namun karena ia terbangun di sini, ia pikir itu mungkin mimpi. Jin-suk melihat Yusuk di kamarnya, namun sekarang ia sedikit takut pada kakaknya. Ia ke kamar mandi karena bingung apa yang sebenarnya terjadi. Yusuk khawatir dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jin-suk menjawab kalau semalam ia mengikuti Yusuk keluar rumah, namun Yusuk membantahnya. Jin-suk juga tahu kalau polisi yang sebelumnya datang adalah palsu. Yusuk berkata kalau itu hanya mimpi. Jin-suk membantahnya karena ia sudah bangun saat Yusuk memainkan pensil. Jin-suk pikir kalau Yusuk yang sekarang di depannya adalah palsu. Namun Jin-suk tidak mendapatkan jawaban dari Yusuk lagi. Ia memutuskan keluar kamar mandi sambil membawa pipa besi sebagai senjata. Tiba-tiba Yusuk muncul merebut pipa besi Jin-suk. Jin-suk ingin kembali ke kamar mandi, namun Yusuk menghentikannya. Yusuk meminta Jin-suk tenang. Ia menjelaskan kalau tentang pensil dan taksi yang Jin-suk tumpangi semua itu tak nyata. Tentu Jin-suk tidak mempercayainya karena kejadian semalam terasa sangat nyata. Namun Yusuk menjawab kalau kemarin Jin-suk tidak meminum obat dan karena itulah ia berhalusinasi. Jin-suk mengaku kalau ia tidak meminum obatnya sehingga kini ia merasa apa yang Yusuk katakan masuk akal. Kemudian Jin-suk meminum obat hariannya lalu Yusuk pergi bekerja. Kemudian Jin-suk berencana belajar seperti biasa. Namun di meja ia melihat isi pensil yang dimainkan Yusuk semalaman. Selain itu, Jin-suk juga tidak pernah berkata kalau ia menaiki taksi, namun Yusuk mengetahuinya. Kini Jin-suk sadar kalau kejadian semalam memang terjadi. Di saat yang sama, Uma baru pulang. Jin-suk memberitahu kejadian semalam pada ibunya. Uma berkata sebelum melakukan apapun mereka harus memberitahu Abuji. Jin-suk melarangnya karena jika malam ini Yusuk keluar lagi maka ia akan mengikutinya lagi. Waktu berlalu, Jin-suk hanya menunggu di kamarnya dengan gelisah. Di saat yang sama, ia kembali mendengar suara aneh dari kamar yang dilarang dimasuki. Dengan berbekal bat baseball, Jin-suk memeriksanya. Kali ini, ia bisa membuka pintu. Yang ia lihat ada banyak benda yang ditutupi dengan plastik. Yang ia temukan adalah kakaknya yang bundir, namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Sekarang sudah malam, namun di kamar hanya ada Jin-suk. Ia ke dapur untuk minum segelas air. Saat melewati kamar ibunya, ia mendengar ibunya sedang menelepon seseorang. Jin-suk menguping dan mendengar Uma berkata apa yang Jin-suk beritahu padanya sebelumnya. Uma tidak terlihat khawatir seperti sebelumnya. Hal ini membuat Jin-suk sadar kalau ibunya juga sama palsu seperti Yusuk. Uma sadar kalau ada yang menguping sehingga memeriksanya, namun Jin-suk berhasil bersembunyi tepat waktu. Jin-suk mendengar kalau Uma melapor kalau saat ini Jin-suk sedang tidur. Uma akan memeriksanya sehingga dengan cepat Jin-suk kembali ke kamar walau sekarang ia di luar dan sedang hujan. Dengan memanjat seperti Assassin's Creed, ia berhasil kembali ke kamarnya lewat jendela. Saat Uma memeriksa, Jin-suk sudah di kamar dengan keadaan basah kuyup. Saat mendengar pintu tertutup, Jin-suk bangun namun ternyata ini adalah jebakan karena Uma menunggu di dalam kamar. Jendela terbuka sehingga Uma sadar kalau Jin-suk baru dari luar. Namun walau begitu, Uma tidak melakukan apapun kemudian keluar kamar. Uma melapor kalau ia sudah ketahuan dan meminta yang lain untuk segera kembali. Jin-suk sadar kalau ia adalah tahanan. Ia memutuskan untuk melarikan diri dan berhasil keluar rumah. Saat akan pergi, ia bertemu dengan Abuji dan sekarang ia sudah sadar kalau ia juga palsu. Uma dan juga seorang pria lain muncul sehingga sekarang Jin-suk terkepung. Abuji melarang Jin-suk pergi, namun tentu Jin-suk memilih melarikan diri. Sekarang hujan sehingga aksi kejar-kejaran ini dramatis dan juga licin. Ia melihat ada kantor polisi yang masih buka sehingga berlari ke sana. Namun ia lambat sehingga bisa dikejar. Namun untungnya orang yang mengejarnya tertabrak motor sehingga Jin-suk memanfaatkannya untuk ke kantor polisi. Orang yang mengejar Jin-suk tidak berani lagi mengejar sehingga memilih pergi. Kemudian Jin-suk memberitahu apa yang terjadi padanya. Ia merasa ia telah ditahan oleh sebuah kelompok selama lebih dari sebulan. Yang Jin-suk tak mengerti kenapa ia bisa menganggap mereka adalah keluarganya tanpa bisa mengenali mereka. Jin-suk mengingat nomor KTP-nya sehingga walau tak membawanya kepolisian bisa mengetahui identitas Jin-suk.
Jin-suk tidak memiliki laporan hilang atau catatan kriminal. Jin-suk kelahiran tahun 77 yang artinya sekarang ia berusia 41 tahun. Jin-suk bingung karena ia baru berusia 21 tahun. Jin-suk pikir kalau sekarang baru tahun 1997 sehingga para polisi menertawakannya. Namun saat melihat kalender ternyata sekarang sudah tahun 2017. Jin-suk sangat bingung dan saat melihat cermin Jin-suk sadar kalau ia memang sudah tua. Itulah kenapa saat pindah ada petugas yang bingung kenapa Jin-suk menganggap Yusuk kakaknya padahal Jin-suk lebih tua. Kemudian Jin-suk memutuskan untuk kembali ke rumah di mana semuanya dimulai. 나와서 얘기 좀 하자고. Jin-suk sangat bingung sehingga ia ke sini untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba sebuah musik terdengar dari lantai 2. Jin-suk memeriksanya dan ternyata musik itu berasal dari kamar yang dilarang dimasuki. Jin-suk memasukinya dan kamar ini terlihat berantakan. Di lantai terlihat ada manekin yang berlumuran darah seolah ini adalah crime scene. Awalnya Jin-suk bingung apa yang sebenarnya terjadi namun sekarang ia mulai takut. Tak lama kemudian Yusuk muncul dan kecewa karena rencananya masih gagal. Nama asli Yusuk bukan Yusuk, namun agar lebih mudah kita akan tetap memanggilnya Yusuk. Jin-suk bertanya siapa sebenarnya mereka. Dengan santai Yusuk menjawab kalau 20 tahun yang lalu terjadi pembunuhan satu keluarga. Di kamar ini seorang ibu dan anak perempuannya dibunuh dengan senjata tajam. Polisi membentuk tim penyidik khusus namun si pembunuh masih belum ditemukan. Perlahan namun pasti masyarakat mulai melupakan kasus yang pernah menggemparkan Korea. Satu-satunya yang masih belum lupa adalah keluarga korban. Mereka membayar penyidik swasta untuk kembali menginvestigasi kasus ini. Setelah 4 tahun, akhirnya si pembunuh berhasil ditemukan. Dan orang itu adalah Jin-suk. Jin-suk ditangkap dan disiksa namun ia tidak mengaku kalau ia pernah membunuh. Jin-suk tidak berbohong sehingga bersikeras membantahnya namun Yusuk sangat yakin. Tentunya keluarga korban ingin balas dendam namun jika Jin-suk tidak mengingatnya tentunya balas dendam ini terasa hampa. Kemudian dipanggil ahli hipnotis polisi yang ternyata adalah Abuji. Abuji menjelaskan kalau di masa Jin-suk melakukan pembunuhan adalah momen paling buruk baginya. Jin-suk menggunakan otaknya sendiri untuk menghapus ingatan itu sehingga Jin-suk tidak berbohong saat berkata ia tidak ingat pernah membunuh. Untuk memancing lagi ingatan itu, mereka harus membuat Jin-suk mengingat masa sebelum kejadian buruk itu terjadi. Dan itulah kenapa Yusuk dan yang lainnya berpura-pura menjadi keluarga Jin-suk untuk memancing lagi ingatannya yang hilang. Dan obat yang setiap harinya Jin-suk minum juga merupakan obat untuk mempertahankan otaknya dalam hipnotis. Kini kita akan melihat momen saat Jin-suk dihipnotis dari point of view sebenarnya. Walau Jin-suk terlihat tua, namun ia percaya kalau ia masih 21 tahun. Rumah ini adalah di mana pembunuhan terjadi dan itulah kenapa saat pertama kali melihatnya Jin-suk berpikir kalau ia merasa tak asing. Ingat saat makan malam Jin-suk mendengar suara dari lantai atas. Ternyata itu adalah anak buah Yusuk yang menjatuhkan sesuatu di kamar yang tidak boleh dimasuki. Dan ingat kamar ini adalah lokasi pembunuhan terjadi. Hampir setiap malam Jin-suk mendengar suara dari kamar itu karena memang Yusuk sedang merancang seperti kejadian di hari pembunuhan. Semuanya berjalan lancar dan Yusuk mengajak Jin-suk keluar karena di rumah sedang menyiapkan TKP untuk memancing ingatan Jin-suk. Saat Yusuk menerima telepon dari Abuji, sebenarnya itu memberitahu kalau semuanya sudah siap. Namun sayangnya orang yang menyerang Yusuk adalah variabel tak terduga. Mereka bukan preman melainkan polisi yang menangkap Yusuk atas dugaan kekerasan dan penipuan. Saat Yusuk ditangkap, rencana Yusuk hampir saja gagal total. Setelah membayar polisi, akhirnya Yusuk dibebaskan dalam 19 hari namun ia masih belum menyerah. Namun masalahnya menurut perkiraan cuaca dalam beberapa hari yang akan datang tidak akan turun hujan. Pembunuhan terjadi saat hujan sehingga rencana harus dieksekusi saat hujan. Selama penantian hujan, Jin-suk mulai curiga dan Yusuk juga sudah menyadarinya. Kembali ke masa sekarang. Jin-suk dan Yusuk sedang di dalam perjalanan di dalam mobil. Mendengar semua ini, Jin-suk mempercayai perkataan Yusuk namun ia masih membantah kalau ia pernah membunuh. Jin-suk sadar walau ingatannya tidak kembali, pada akhirnya ia akan dibunuh. Jin-suk berpikir cepat sehingga ia menjatuhkan diri dari mobil. Saat ini mereka sedang di jalan satu arah sehingga sulit bagi Yusuk untuk berputar arah. Jin-suk melarikan diri dengan berlari namun Yusuk berhasil mengejarnya.
Karena mobil Yusuk tiba-tiba berhenti membuat mobil di belakangnya menabraknya. Yusuk masih tak menyerah dan terus mengejar Jin-suk dan sekarang ia yang memegang setir. Karena berlari di jalan kecil membuat Yusuk tidak bisa mengejarnya dengan mudah. Namun saat Jin-suk hampir ditabrak, justru malah Yusuklah yang mengalami kecelakaan dan menabrak sebuah pohon. Yusuk tak menggunakan sabuk pengaman sehingga lukanya lumayan parah. Ia bisa melihat Jin-suk namun kehilangan kesadarannya sehingga tidak bisa mengejar Jin-suk. Jin-suk mencoba melarikan diri namun si kampret malah ketabrak mobil juga. Jin-suk masih hidup namun kondisinya jauh lebih buruk dari Yusuk. Ia dibawa ke rumah sakit dan dokter menanganinya sebaik mungkin. Di saat di antara kematian, akhirnya ingatan Jin-suk kembali. 20 tahun yang lalu, ia sedang bersantai di sebuah danau. Jin-suk dipanggil keluarganya untuk pulang ke rumah. Mereka adalah keluarga asli Jin-suk dan semuanya baik-baik saja. Namun sayangnya di perjalanan ini mereka mengalami kecelakaan kendaraan. Kedua orang tua Jin-suk meninggal di tempat. Sementara Yusuk yang asli mengalami koma. 6 bulan kemudian, Korea Selatan memasuki krisis moneter sehingga semua orang kesulitan mencari uang termasuk Jin-suk. Jin-suk mau bekerja apapun karena selain harus menghidupi dirinya, ia juga harus membayar biaya rumah sakit kakaknya yang masih koma. Di masa ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan apalagi bagi Jin-suk yang hanya lulusan SMA. Suatu hari Jin-suk menulis cuitan di sosial media jadul kalau ia mau melakukan apapun untuk mendapatkan uang untuk pengobatan kakaknya. Saat di rumah sakit, dokter yang menjadi penanggung jawab kakak Jin-suk juga memberitahu kalau operasi tidak bisa ditunda-tunda lagi. Artinya kakak Jin-suk masih memiliki harapan untuk hidup dan karena itulah Jin-suk belum menyerah. Ini adalah momen terburuk di kehidupan Jin-suk yang ingin ia lupakan. Namun suatu malam ada yang membaca cuitannya di internet. Orang ini menanyakan apa Jin-suk benar-benar bersedia melakukan apapun demi uang dan tentunya Jin-suk mengiyakannya. Namun ternyata yang diminta adalah untuk melakukan pembunuhan. Sebutuh-butuhnya Jin-suk dengan uang namun ia bukanlah seorang pembunuh. Ia diberi waktu hingga besok siang untuk mempertimbangkan tawaran ini sehingga tidak ada paksaan. Semalaman Jin-suk memikirkannya hingga besok hari. Dan setelah membulatkan tekadnya, ia memutuskan untuk menerima tawaran ini. Tak lama kemudian telepon rumahnya berbunyi. Orang yang menyewa Jin-suk memberi sebuah alamat dan perintah untuk membunuh seorang wanita namun jangan membunuh anaknya. Di malam hari Jin-suk ke rumah itu. Kuncinya ada di pipa pembuangan sehingga ia bisa masuk tanpa masalah. Karena sekarang tengah malam seluruh penghuni rumah masih tidur lelap. Jin-suk memasuki kamar dan melihat seorang ibu yang tidur bersama anaknya. Yang harus ia lakukan adalah menikamnya sekarang namun Jin-suk menyesal telah mengambil pekerjaan ini dan memilih membatalkannya. Ia berencana pulang namun si ibu bangun dan berpikir kalau Jin-suk adalah suaminya. Saat sadar kalau Jin-suk adalah orang asing dan juga memegang pisau tentu membuatnya panik. Jin-suk masih tidak ingin membunuhnya dan akan segera pergi. Ia meminta maaf dan tidak akan melakukan apapun. Namun sayangnya anak terbesar keluarga ini turun dan berteriak saat melihat Jin-suk. Ia berteriak sehingga Jin-suk mengejarnya ke kamarnya. Jin-suk memohon agar ia berhenti berteriak karena Jin-suk akan segera pergi namun anak ini terlalu panik untuk mendengarkan Jin-suk. Jin-suk menobrak pintu dan tanpa sengaja menusuk anak ini karena ia terjatuh tepat di depannya. Anak ini terluka parah di perutnya namun nasi sudah menjadi bubur walau Jin-suk tidak pernah berniat untuk membunuhnya. Saat ia tak sadarkan diri, bahkan Jin-suk mencoba untuk membantunya. Namun di saat yang sama, si ibu juga muncul. Ia sangat panik melihat anaknya sudah dibunuh sehingga berteriak keras. Jin-suk hanya ingin mereka diam sehingga Jin-suk yang juga panik menusuk si ibu di perutnya. Jin-suk sangat gelisah karena sekarang ia menjadi seorang pembunuh. Walau menyesal, namun sekarang tugasnya selesai dan ia tinggal pergi dari rumah ini. 아저씨 누구세요? Namun saat turun, ia bertemu dengan anak laki-laki terkecil yang tidur bersama si ibu. Anak ini bertanya di mana ibunya. Anak ini tak berteriak sehingga Jin-suk juga tidak panik. Jin-suk berkata kalau ia akan kembali membawa ibu dan kakaknya. Jin-suk meminta anak ini untuk menghitung dari 1 hingga 100 selama 10 kali. Anak ini terlalu polos sehingga ke kamarnya dan mulai berhitung. Saat akan pergi, Jin-suk melihat foto keluarga ini. Ternyata si ayah adalah dokter yang menangani kakak Jin-suk. Dan ia adalah orang yang meminta Jin-suk untuk membunuh istrinya sendiri.
Kini Jin-suk sadar kalau ia sudah mengacaukan segalanya. Selain melanggar perintah karena membunuh si anak, ternyata orang yang menyuruhnya juga adalah dokter yang menangani kakaknya. Di pagi hari, si dokter masih menunggu di rooftop rumah sakit. Ia menerima telepon dari anak bungsunya yang memberitahu kalau ibu dan kakaknya tidak bangun-bangun. Mendengar ini, ia sadar kalau Jin-suk juga membunuh putrinya. Di saat yang sama, Jin-suk menemui dokter. Ia bertanya kenapa dokter ingin istrinya mati. Dokter ini menjawab kalau ia sedang dalam masalah finansial. Jika istrinya meninggal, ia akan mendapatkan uang asuransi dan bisa memulai lagi dari awal bersama anak-anaknya. Namun ia marah karena Jin-suk sudah membunuh putrinya. Jin-suk juga menyesal karena sudah menjadi pembunuh. Dokter ingin membunuh Jin-suk dengan melemparnya dari rooftop, namun Jin-suk tidak melawan karena ia juga tidak memiliki semangat hidup lagi. Namun dasar azab suami durhaka karena pijakan yang tidak stabil malah membuat ia yang jatuh. Jin-suk masih ingin menolongnya, namun ia tak bisa menahan lama sehingga dokter ini jatuh dan meninggal. Kini sudah jelas betapa buruknya momen ini bagi Jin-suk sehingga ia sampai ingin menghapusnya dari ingatannya. Kembali ke masa sekarang. Nyawa Jin-suk berhasil diselamatkan dan ia tersadar di rumah sakit. Ia melihat Yusuk yang sudah menunggunya sadar dengan kondisi lebih baik. Yusuk sudah menyerah dan berpikir kalau sekarang adalah saatnya Jin-suk mati. Ia akan menyuntikkan sesuatu di infus Jin-suk untuk membunuhnya. Sebelum itu, Jin-suk bertanya di mana keluarga korban sekarang karena ia ingin meminta maaf. Mendengar ini, Yusuk sadar kalau Jin-suk sudah mendapatkan kembali ingatannya. Pasti di sini kalian sudah sadar kalau Yusuk adalah si anak bungsu satu-satunya yang selamat di keluarganya malam itu. Yang ingin Yusuk ketahui adalah kenapa Jin-suk membunuh ibu dan kakaknya. Ia yakin kalau ada yang memerintah Jin-suk. Yusuk berpikir kalau yang menyuruh Jin-suk adalah ayahnya sendiri, namun ia tidak memiliki bukti. Ayah Yusuk memberi asuransi jiwa untuk ibunya sebulan sebelum dibunuh sehingga wajar dicurigai. Namun masalahnya, setelah asuransi cair, keluarga besar Yusuk yang mendapatkannya, sementara Yusuk malah dititipkan ke panti asuhan. Selama 20 tahun, Yusuk menaruh dendam pada orang yang menghancurkan hidupnya, namun saat ketemu, ia malah tidak ingat. Tentunya hal ini malah membuat Yusuk juga frustasi. Namun anehnya, Jin-suk hanya meminta maaf. Ia mengaku kalau ia memang yang membunuh mereka, namun ia tak memberitahu kalau ayah Yusuk yang memerintahnya. Walau mendengar ini, Yusuk tidak mempercayainya karena Jin-suk tidak memiliki motif lain untuk melakukan pembunuhan. Kini Jin-suk sudah mengakui perbuatannya, namun Yusuk tidak ingin lagi membunuhnya. Ia sadar kalau hidup dengan membawa rasa bersalah karena telah membunuh lebih berat daripada dibunuh. Kemudian Yusuk pergi keluar ruangan. Seorang perawat memberitahu kalau di ujung lorong ini buntu. Namun Yusuk tidak ingin pergi dari rumah sakit. Ia sudah menyelesaikan balas dendamnya dan tidak memiliki tujuan untuk hidup sehingga memilih bundir dengan melompat dari lantai atas. Sementara Jin-suk juga sama-sama merasa bersalah. Ia membawa suntikan yang sebelumnya Yusuk bawa untuk membunuhnya. Namun kali ini Jin-suk menyuntikannya pada tubuhnya sendiri sehingga ia pun meninggal. Semua orang meninggal dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini adalah crime mystery psikologi. Film ini bukan hanya tentang mencari tahu siapa pelaku pembunuhan, tapi bagaimana pikiran manusia bisa melindungi diri dari kenyataan dengan melupakan ingatan pahit. Sementara dari sudut pandang keluarga korban tentunya tentang balas dendam. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Di film ini banyak kejadian yang kebetulan untuk kebutuhan alur film. Hal paling menurut Mimin gak masuk akal adalah kenapa Jin-suk malah terus meminta korban berhenti berteriak. Padahal ia bisa kabur tapi malah milih ngejar korban. Dan yang kedua adalah untuk alasan apa Jin-suk tidak memberitahu Yusuk kalau ayahnya yang menyuruhnya membunuh. Jin-suk sudah mengaku kalau ia memang pembunuh dan memberi kebenarannya adalah hal terakhir yang bisa ia berikan pada Yusuk. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Tentunya di film seperti ini, twist adalah kekuatannya. Twist terbesar di film ini adalah ternyata Jin-suk sedang dihipnotis ke 20 tahun yang lalu. Semua ini untuk mengingatkan kembali Jin-suk kalau ia adalah seorang pembunuh. Twist ini lumayan bikin kaget tapi agak risih soalnya twistnya muncul lumayan awal. Mimin enjoy sama twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini sad ending tapi bisa dibilang jujur. Tidak ada pemenang di ajang balas dendam ini karena pada akhirnya baik Yusuk atau Jin-suk juga bundir.
Tapi Mimin suka dengan pilihan ini yang membuat beban dosa dari masa lalu terasa berat. Lebih baik meninggal daripada harus menanggung semuanya. Jika mereka tetap hidup, rasanya apa yang terjadi di masa lalu jadi terasa murah. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka film ini karena awalnya kita kira film ini film horor karena sering ada suara aneh. Tapi twistnya dimunculin lebih awal dan genrenya langsung berubah. Endingnya juga Mimin suka dan ada flashback yang menjelaskan apa yang telah terjadi. Mimin enjoy banget nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Forgotten tahun 2017 adalah 8,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.